Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Al-Arif Billah, wali agama Aceh, murabbi arwahina wa mursyidina Abuya beserta Inya, Umi dan seluruh keluarga besar kita Abuya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala perjuangan dan cita-citanya. Yang kami hormati para guru-guru kita, para abu-abu muda, Walid, Abun, Abi, wabil khusus guru kita Abun Haji Ar-Raji Imsal dan seluruh keluarga besar pesantren Darul Ilham. Yang kami hormati para wali-wali Nambro, para gubernur, Imam Syekh, Khatib Bilal, Bapak Geci dan seluruh perangkatnya, serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Abuya guru kita dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah Ta'ala zahirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami tidak menceritakan tentang Isra dan Mi'raj itu, tapi mari kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran daripada Isra dan Mi'raj itu. Apa pelajaran yang pertama para hadirin yang dirahmati Allah? Yaitu yang pertama adalah apa yang disebut di dalam ajaran agama, wabil khusus di dalam ajaran tasawuf, dengan istilah tazkiyah, penyucian jiwa. Kita tahu sebelum baginda Rasulullah diperjalankan menuju kepada Allah, tahapan yang pertama adalah pembedahan dada. Ini menjadi pelajaran bagi kita apa? Sebelum kita berjalan menuju kepada Allah, dan tidak mungkin seorang hamba itu akan berjalan menuju Allah sebelum
sebelum dada ini dibedah, sebelum dada ini dibersihkan, maka membersihkan dada daripada segala maksiat-maksiat, membersihkan dada daripada akhlak-akhlak yang tercela, membersihkan dada daripada sangkutan-sangkutan kepada selain Allah, dari penghalang-penghalang yang dapat menghambat perjalanan seorang hamba menuju Allah. Proses tazkiyah inilah yang sedang diperjuangkan dan diajarkan oleh Abuya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita umpamakan, bagaimana mungkin kita akan diterima oleh orang yang mulia, sedangkan pada diri kita ini berlumur dengan dosa, berlumur dengan keburukan, berlumur dengan segala yang dibenci oleh orang yang mulia. Maka pembersihan itu, inilah dengan jalan kita mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati langit-langit tujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu beliau dibimbing oleh malaikat Jibril. Kalau kata malaikat Jibril, Muhammad berhenti, beliau berhenti. Minum, beliau minum. Salat, beliau salat. Ikatkan ontamu, beliau ikatkan onta. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Apa pelajarannya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Dalam menuju Allah Ta'ala, kita tidak mampu berjalan sendiri. Nabi contohnya, kan bisa saja Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala langsung, tapi tidak. Nabi menuju kepada Allah dibimbing oleh malaikat Jibril, yang mana Jibril inilah sebagai guru daripada baginda Rasulullah. Maka begitu pun kita, ketika kita berjalan menuju kepada Allah, kita mesti ada guru yang mentarbiyah, guru yang membimbing kita. Dan ketika kita telah mendapatkan guru itu, maka fanakan, hilangkan kemauanmu ke dalam kemauan gurumu. Coba lihat baginda Rasul tadi, ibu-ibu. Awalnya beliau duduk di tepi Ka'bah, kata Nabi, bangun. Naik burak, naik. Bedah dada, bedah. Jalan, jalan. Nabi tak ada bantah sedikit. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan kemauannya kepada kemauan guru. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, maka sebuah keberuntungan yang sangat besar bagi kita, karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Allah Ta'ala telah menzahirkan pembimbing itu, petunjuk jalan kepada Allah itu, guru yang dapat
dapat membawa kita kepada Allah itu ada di hadapan kita. Maka langkah yang kedua bagi kita, setelah kita menemukan guru itu, hilangkan kemauanmu di dalam kemauan guru, barulah engkau bisa sampai kepada Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Abuya mengajarkan kepada kita yaitu zikir ratib seribu, berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diceritakan ketika Rasulullah itu sampai di Mustawa, itu Nabi melihat ada seseorang yang itu bercahaya-cahaya, yang cahayanya itu dari bawah arsy. Maka Nabi terheran-heran. Beliau bertanya kepada kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan laki-laki itu?" Maka Jibril menjawab, "Laki-laki itu malaikat bukan, nabi pun bukan. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia pada tempat itu." Lantas Nabi bertanya, "Sebab apa laki-laki itu Allah muliakan? Padahal itu tempat-tempatnya para malaikat. Padahal itu tempat-tempatnya para nabi." Maka Jibril menjawab, "Hai Muhammad, laki-laki itu pada dirinya ada 3 perkara. Yang salah satu daripada 3 perkara itu, lisanuhu rafadan bi dzikrillah. Lidahnya itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah." Itu mak ayah-ayah, Abuya diajak kita berarti ingin diangkat kita kepada makam, kepada tempat yang sabanai tempat tu tempat para nabi, sabanai tempat tu tempat para malaikat. Dengan kita berzikir, maka kita akan diangkat kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Itulah ratib seribu. Kemudian yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, itu yang paling penting, kita memperingati Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada satu kaum yang karajo kaum tu ibu-ibu diambil batu gadang di toko aneka kepala pacah. Habis tu bagus lagi, pukul lagi, pecah lagi, pukul lagi, pecah, bagus lagi, pukul lagi, pecah, bagus lagi, sampai kiamat dunia. Sedih Nabi melihat. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapakah itu?" Jibril menjawab, "Hai Muhammad, itulah umatmu yang selama hidupnya berat kepalanya untuk sujud, berat kepalanya untuk sembahyang." Maka bapak-bapak, ibu-ibu, malam kotes, ambil batu do, tokokkan ke kepala kita. Bapak-bapak, kalau nak do sanggup, jangan tinggalkan sembahyang. Lah digambarkan oleh Nabi, orang yang meninggalkan salat itu sangat berat. Bahkan orang yang meninggalkan salat itu lebih berat daripada orang yang berzina berpuluh-puluh tahun. Maka Abuya kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah dikukuhkan sebagai wali agama. Apa tugas Abuya sebagai wali agama? Adalah mengajak, memperbaiki
sembahyang kita. Maka malu kita bapak-bapak, ibu-ibu, orang Labuhan Haji. Wali agama di tengah-tengah kita, tapi kita nak do sembahyang. Wali agama ada di hadapan kita, yang setiap malam berdakwah, mengajak salat. Tapi anak bini kita, suami kita, anak gadis kita tak ada sembahyang. Subuh tak ada sembahyang, zuhur tak ada sembahyang, asar tak ada sembahyang. Maka memperingati Isra Mi'raj tu, kita tanamkan dalam batin kita, ibu-ibu, pulang dari situ mari kita ikut Abuya, yang Abuya mengarahkan kepada kita sembahyang. Balik cobaan Nabi, ibu-ibu, pulang Nabi dari Isra Mi'raj, memberitahukan kepada umat sembahyang. Apa dikatakan orang kafir Quraisy? Apa Muhammad tu gila, Muhammad tu penyihir, Muhammad tu pembual, Muhammad pendusta. Untuk membawa kepada kita sembahyang. Kini enteng saya kita meninggalkan sembahyang. Kalau nak do sembahyang nak do monga. Kalau nak do makan tu heboh gitu. Kalau nak do belanja bacakak kita di rumah. Tapi kalau nak do sembahyang tak do biasa tu. Anak kita sehari nak do pergi sekolah, bacakak laki bini. Tapi tiuk subuh nak do sembahyang, biasa-biasa saja. Bapak Ibu, inilah tugas kita semua, dan masih ada Abuya bersama dengan kita. Mari kita sama-sama bersama dengan Abuya. Kalau tidak, ibu-ibu, rugi kita, rugi. Apalagi kita masyarakat Labuhan Haji. Kalau ibarat mata air itu cik di muka kita, tapi lebih dulu merasakan manisnya mata air itu orang-orang yang jauh daripada kita. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan. Acara selanjutnya